Dan apa saya itu enggak bisa lepas ya Hasyim sama apa ya Wahab. Karena orang bilang sejarahnya, orang bilang sekarang kan mengkultuskan tongkatnya siapa? Kalau bilang tongkatnya tongkatnya apa? Tongkatnya Pak Karno yang bisa anuan, bukan di tongkat. Apa saya kalau bilang itu. Itu cerita. Ada saya pada waktu itu duduk sama Abayat sama anuan. Jadi ngomongnya di mobil pada waktu itu, Kang, aku oleh motor nyar gitu, ayo melu aku metu melaku nganyari. Itu dia menceritakan, saya bisa beli ini pondok, saya punya tanah di sini, ini berkat sampean kan. Loh, opo? Pada waktu itu, pada waktu perang, setelah perang dia kan nganggur. Itu sama apa dikasih kain. Kain ini dikasih satu trek. Itu Abaya dipotongi jadi kopiah, ini dijual jadi anuan, bisa untuk beli ini modalnya. Oh begitu ya. Sambungan ceritanya. Itu ya Husairi dia juga cerita, Kang. Husairi Mojosari. Pada waktu itu kan apa, saya kan jabat di MUI-nya. Dia punya mobil, punya apa. Saya ini Kang, bisa begini. Saya itu bisa dari hasil ini. Sampean KI. Ya memang ya Husairi dulu dikejar-kejar sama pajak. Karena dia menghabiskan pajak untuk mendirikan musola. Makanya apa saya yang mencarikan itu untuk menutupi pajak itu. Ke rumah saya naik sepeda sama istrinya itu, goncengan Mojosari sana naik sepeda lanang. Tuh, pada waktu saya kecil masih kan. Makanya saya paham itu apa saya itu masa mulai di kecil sampai itu senangnya itu berjuang tanpa nama. Kesan keluarga terutama anak-anak beliau terhadap beliaunya itu bagaimana? Kalau cara mendidiknya, menasihatinya, membentuk karakternya, ini kudu pundi? Kalau anak-anaknya itu ini, kalau apa? Cara mendidiknya itu, kalau sekolah, apa saya itu kalau ngaji, nggak ngaji, dikebui. Itu gak ngaji, gak munggah langgar, dikepuk. Itu kerasnya. Gue nek gak iso munggah langgar, gak ru banci langgar, selama ini gak ru dalan keapian. Nek cik ru banci langgar, cik ru api. Itu apa saya. Itu kalau kerasnya sekolah, kamu sekolah aja, apapun pendidikan, apapun kamu ikuti. Itu. Dan anaknya diajari, ditunjukkan itu, bahasanya Jawa gak enak. Ya. Jadi kalau apa, saya itu istilahnya kalau naik sepedanya itu sepeda teman, langsung dipanggil. Kampleng. Ojo belajar, gini. Ini menit digowo sampai menit gede. Kon gede ngene iki, kon gasap ngene iki. Menit tuwek gasap bojone wong. Itu kehati-hatiannya. Memperhatikan hal-hal yang kecil, padahal nanti efeknya besar. Efek ke belakangnya. Makanya bahasa saya keras dalam pendidikan anaknya. Kalau sekolah, pondok, saya masuk ke pondok, semuanya itu pasti ditanya, ngaji apa? Apa di pondok itu ngaji nih? Tanya. Oh ini, oh ya. Kitab. Setelah itu pulang, dilihat, beli kitab, ditandatangani dia. Tanggal. Setelah itu ngaji. Besok setelah ngaji selesai, ditanyakan lagi. Kitabnya apa? Ndi kitabmu yo? Aku kepingin moco. Jadi apa saya itu soalnya apa? Berhati-hati. Apapun dalam bentuk itu, orang berbohong, ngomong, sekali ngomong,
itu jadi patokan harus. Kalau berganti, kamu bohong. Buku ini karena apa? Buku kalau bergeser, itu tahu. Oh, kitabku tahu itu kelar. Siapa sih nyekeli? Sampai nganten gitu. Iya, karena ini dari pendidikan. Okay. Pendidikannya dia pada waktu mengikuti di Pare. Di sana sama apa? Yaitu mengikuti Tan Malaka. Oh, pernah ketemu Tan Malaka? Ya, sepaham karena dulu. Itu loh. Pada waktu sama Pak Karno. Di Pare. Iya, di Pare. Di Kalen, Mbak Kalen, Mr. Yazid. Lah Mr. Yazid itu kan seangkatan dengan abah saya. Pada waktu mondok di Tasikmalaya, Majalengka. Ya. Makanya dia tahu benar apa seperti apa itu tahu. Jadi berarti di sana dididik juga secara iya pendidikan SI. Karena Yai Abdul Halim Majalengka itu orang SI. Pendiri Sarekat Islam. Sarekat Islam. Gitu. Jadi Sarekat Dagang Islam lah itu. Nah, sini yang pulang Jombang itu 2 orang kan, sama bapaknya siapa? Bapaknya siapa itu? Ainun Najib. Pak Muhammad. Muhammad. Itu di sana. Itu 2 minggu dia hafal Quran. Tuh. Lah apa saya larinya tetap ini belajar dalam sisi politik. Jadi kalau di sana hafal alfiyah itu untuk belajar bahasa cukup 1 tahun bisa menguasai 7 bahasa. Gitu. Di Mr. Yazid nih. Ya Majalengka. Mr. Yazid di sana menguasai segala bahasa apapun. Sampai bahasa yang tidak dikenal orang, bahasa Urdu, bahasa India, Jepang, orang Cina Kenji yang istilahnya bahasa halusnya orang sana sudah tidak ngerti itu dia tahu. Makanya Pak Karno itu menerjemahkan ke sana. Apa saya itu tidak bisa lepas ya Hasim sama apa ya Wahab. Karena orang bilang sejarahnya, orang bilang sekarang kan mengkultuskan tongkatnya siapa? Kalau bilang tongkatnya tongkatnya apa? Tongkatnya Pak Karno yang bisa anuan, bukan di tongkat. Apa saya kalau bilang itu di stalpen ini. Stalpennya ini keris. Jadi keris kecil. Iya, dimasukkan. Lah ini ambil di Bejijong di mana? Di Bejijong nih. Apa saya ambil sama Yai Wahab. Oh, ngonten. Oh, sakti udah. Gitu. Itu di Tugu tempatnya masuk ke pendopo. Itu kalau burung kan jatuh. Apapun lewat situ kan jatuh, enggak boleh dilewati. Yai Wahab bilang, penek nih. Akhirnya dicukup. Terus ketemu kerisnya itu. Lah juru kuncinya disuruh nyengkring. Aku gelekno klopo, dibacokno. Piro? Pinten? Bacokno 3 janjang tak janjang. Engko pacakno pisan ya gawandine. Lah macaki 3 janjang iki apa? Ya suwi. Akhirnya jebayan. Itu dimasukkan ke Islam. Pak Karno itu wajahnya kan jelek aslinya. Akhirnya disepuh Yai Wahab. Yai Wahab yang nyepuh. Aku mau jadi punya presiden elek sak donya. Wah. Gitu. Ini kalau lihat itulah banyak orang kan berhubungan klinik dihubungkan ini dengan Nyai Kidul dengan apa. Padahal skenario-nya itu orang Mojokerto sama Jombang. Gara-gara Jombang Mojokerto gitu. Jombang Mojokerto. Memang Jombang Mojokerto kan satu sebenarnya. Iya, Majapahit. Donda. Jombang itu dulu adipatinya kan Mojagung. Itu keturunan dari saya, dari abah saya. Abah saya itu keturunan situ. Itu makanya apa? Kanjeng Sepuh. Sini Kanjeng Sepuh Mojokerto, sana Kanjeng Sepuh Jombang. Tuh. Nah, pada waktu itu adipatinya kan di Mbah Glundung. Mbah Glundung itu di Mojagung. Itu loh. Makanya kalau istilahnya orang bilang buah jatuh itu enggak jauh. Lah cuman saya tuh gini. Cuman apa? Kalau lihat sekarang ya, kalau arah sekarang pesantren sekarang kan kembali ke pesantren semua. Itu apa saya itu sering bilang, besok kamu menangi. Hati-hati. Ketahanan
umat Islam itu ada di pesantren. Tapi pesantren hati-hati. Hati-hatinya apa? Bukan masalah ngaji, bukan masalah nanti kena apa? Yaitu santri itu disuntik pil anti lapar. Pil anti lapar. Jadi apa? Santri kelangan tirakati wis. Loh. Ya, Mboten enten sing poso riyado malih. Kalau sing riyado sekarang kan gitu. Nggih. Lah arahnya kepada banyak sekali lahir-lahir ulama. Nggih. Ya toh? Sekarang yang dihadapi banyak yaitu ulama pemikir daripada ulama pendikir. Rohanianya ya. Yang kerennya goprok. Itu loh. Iya toh. Nah, ini kejadian nanti kamu menghadapi itu. Nah, itu yang dihadapi. Makanya dengan munculnya COVID, muncul apa, ini kan fenomena. Nah, jadi ulama seperti apa, mau dibawa kemana ini pesantren? Mau di COVID atau dipulangkan atau di lockdown? Nah, ini kan karena apa? Disuntik pil anti lesu, makan vitamin, makan nggak ada tirakatnya. Itu. Terus niki beliaunya sedone tahun pinten niki? Yai Suhud niki. Insya Allah tahun 1997. 97. Nggih. Oh, kalau Mbah Yai Abayat men 91. Nggih, 91. Nggih. Kula tasik mriki kali apa? Oh, berarti pas ziarah mriki. Lah timbul di sini. Saya sampean tak sejarah saya ceritain lagi ini. Nggih. Oh, tahun 1997. 97. Nggih. Oh, kalau Mbah Yai Abayat men 91. Nggih, 91. Kula tasik mriki kali apa? Oh, berarti pas ziarah mriki. Lah timbul di sini. Saya sampean tak sejarah saya ceritain lagi ini. Saya di situ masuk di pesantrennya, di masjid. Ada gitu. Mau disolati. Salat ini berhati-hati. Orang-orang tidak mau berani. Karena apa? Karena ada suatu fatwa dari NU. Baca kata apa? Sholat mayitnya itu apa? Kalau sholat kepalanya laki-laki itu kepalanya ada di kanan, ada di kiri imam. Nah, akhirnya kepalanya diputar. Kepalanya didepno ngidul. Sembayangnya cek oleh kiri ini. Apa saya datang? Tokoh-tokoh Muhammadiyah taswis, enggak mau sholat. Tokoh-tokoh Muhammadiyah itu banyak sekali. Akhirnya apa saya datang? Ini tokoh ini. Akhirnya apa saya dibuka dulu. Bentar. Itu baru dia mau sholat. Itu kejadian. Ini tidak pernah dipikirkan. Apa saya datang pada waktu saya juga ikut. Taswis. Itu Muhammadiyah. Sebenarnya yang geser itu yang hidup, bukan yang mati. Gitu loh. Kok ide usul fik dari mana gitu. Gitu loh. Akhirnya diputar. Karena sing ngomong apa saya nggak berani tokoh-tokohnya. Ikut semua. Ini pernah kejadian pada waktu saya 91. Sampai siapa Abah Thayyib juga datang gitu pada waktu itu. Makamnya terletak di mana? Yang Yai Suhud. Di makam umum, tapi belakangnya di iringan musola. Ini ku ngares nggih. Ngares. Jauh dari pondok nggih. 200 meter. 200 meter. 200 meter dari pondok. Memang semuanya minta ditempatkan di situ. Bilangnya gini, kalau saya ditempatkan umum, saya itu dapat Fatihah. Kalau saya sendiri, siapa yang Fatihah ini? Dulu. Kalau orang jalan, assalamualaikum, dapat salam. Itu tempatnya, makanya dia minta dimakamkan di umum. Betul. itu apa saya kalau itu, makanya kalau kita lihat ya semua apa yang apa saya ceritakan itu sekarang itu terjadi itu. Jadi seperti hal-hal semacam ini saya di pondok santri. Oh ya ada COVID, bukannya kita menentang, jangan menentang. Kita harus mengikuti apa bahasa ini mencoba ngintir.
Ojo tadi kintir, nek kintir batang. Itu loh. Makanya saya berangkat santri, ayo poso. Itu saya ajari tirakat, saya tidak memerintahkan. Gitu. Nah, saya di sini sering apa? Kalau orang-orang sekarang, makanya saya tadi bilang apa? Sarung plekat, ijik larang sarung jarane apa? Ya iku mang madras ijik larang sarung plekat. Itu loh. Makanya apa? Kalau kita lihat ini terjadi, saya ini cuma mengingat ya. Di pondok apa, kadang-kadang saya itu keterbatasan sampai yang di sini. Saya ini juga sedih. Sedihnya apa? Lihat-lihat kadang-kadang kalau kita kopiah pakai simbol NU, simbol apa, saya bangga. Pakaian saya bangga. Tapi kalau sarung ada tulisannya bukan NU, tapi tulisannya Nahdlatul Ulama. Mbah saya dulu pada waktu mbah saya itu juga orang tokohnya, perintis, marah gambar ini aja diletakkan sini aja marah. Apalagi tulisannya diletakkan, disilit, dikontol bahasanya wong Jawa. Apa ini? Saya itu menangis. Bukan masalah sarungnya, makanya apa? Lebih mahal. Simbolnya ini loh, ini menerangkan al ulama warasatul anbiya wa warisah. Ini loh yang dipedomkan. Apa saya? Mbak saya itu bilang itu. Saya sedih. Ini diblendes sing kayak gini. Mas, masya Allah. Kalau santri saya larang. Jauh gawe. Nek kopiah gak apa-apa. Klambi gak apa-apa. Tapi nek sarung ojo. Nggih, matur nuwun Yai atas berbagai ceritanya, kalam-kalam hikmahnya, nggih. Sangat luar biasa. Dan ini juga menjadi menggali kembali jas merah dan jas hijau. Jangan melupakan sejarah dan jangan melupakan peran para ulama. Dan Yai Suhud adalah salah satu contoh yang sangat bagus sekali dalam perjuangan, dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan juga melestarikan Islam khususnya di Mojokerto. Matur nuwun pada para subscriber NU Mojokerto, jangan lupa terus ikuti program-program NU Mojokerto Official, baik podcast maupun ngaji-ngaji yang lain. Insya Allah akan kita datangkan tokoh-tokoh inspiratif yang ada di Mojokerto. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.